Namaku Nadia, seorang ibu rumah tangga biasa. Aku menikah dengan Raka hampir 10 tahun lamanya. Kami dikaruniai seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Alika, si kecil yang ceria dan selalu membawa warna dalam hidupku. Kehidupan rumah tangga kami, meski sederhana, awalnya terasa lengkap. Raka memang bukan suami yang romantis, tapi ia pekerja keras dan selama ini kuserahkan seluruh kepercayaan kepadanya. Hari-hariku tak jauh dari urusan rumah, mendampingi Alika sekolah, dan memastikan suami pulang dengan keadaan nyaman. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, masakan hangat di meja, rumah yang rapi, senyum menyambut setiap kepulangannya. Bagiku, itu cukup. Namun, ternyata kebahagiaan yang kupikir kukuh itu rapuh sekali. Semua mulai berubah sejak hadirnya seorang wanita bernama Maya, ibu dari teman sekolah Alika. Hari itu seperti biasa aku sedang menunggu Alika keluar dari sekolah. Cuaca siang itu cukup terik, aku berdiri di bawah pohon rindang sambil melirik ke arah pintu gerbang. Beberapa orang tua sudah berkerumun, sebagian sibuk mengobrol. Aku tak terlalu suka basa-basi dengan banyak orang, jadi lebih sering menunggu sambil memainkan ponsel. Bu Nadia, ya? Sebuah suara menyapaku ramah. Aku mendongak. Seorang wanita cantik berdiri di sampingku. Penampilannya modis, baju blus putih pas badan, celana jeans ketat, make-up tipis namun segar. Rambutnya terurai indah, jelas ia bukan tipe ibu yang terburu-buru urusan dapur. Iya, benar. Ibu siapa, ya? Tanyaku. Saya Maya, ibunya Siska. Teman dekatnya Alika di kelas. Sering cerita loh, katanya Alika baik banget. Ia tersenyum lebar. Aku balas tersenyum tipis. Oh, iya, Siska juga pernah main ke rumah sekali waktu. Sejak hari itu, aku mulai sering berpapasan dengan Maya di sekolah. Dia supel, mudah sekali bergaul dengan orang tua lain. Hampir setiap kali bertemu, ia menyapaku dengan ceria. Suatu sore, aku sedang sibuk memasak ketika Raka pulang lebih awal dari kantor. Tapi alih-alih langsung masuk rumah, ia berhenti di teras sambil mengangkat telepon. Saat masuk, wajahnya tampak agak berbeda, seperti bersemangat. Siapa tadi, Mas? Tanyaku sambil menyajikan teh hangat. Oh, ini, ibunya temannya Alika. Namanya Maya, ya? Dia titip terima kasih. Katanya kamu suka bikinin bekal buat anak-anak kalau main di rumah. Aku tadi ketemu pas jemput Alika, jawabnya sambil menyeruput teh. Aku terdiam sejenak. Aneh rasanya, suamiku yang biasanya cuek pada lingkungan sekitar, tiba-tiba bisa akrab menyebut nama ibu teman Alika dengan ringan. Tapi aku menepis pikiran buruk. Ah, mungkin hanya kebetulan. Jangan berprasangka. Seiring waktu, aku mulai melihat keanehan kecil. Misalnya, Raka yang dulu jarang sekali mau menjemput Alika ke sekolah, tiba-tiba beberapa kali menawarkan diri. Nadia, biar aku aja yang jemput Alika. Sekalian pulang kantor, kan dekat, katanya. Tentu aku senang. Kupikir itu bentuk perhatian pada anak. Aku bahkan sempat merasa beruntung karena tugasku berkurang sedikit. Aku bisa menyiapkan makan malam dengan lebih tenang. Namun, setiap kali Raka pulang bersama Alika, ia selalu menyebut nama Maya. Tadi Maya cerita kalau Siska mau ikut lomba menggambar. Maya ternyata pinter masak juga, ya? Katanya suka bikin kue. Maya bilang minggu depan ada acara sekolah. Aku mulai resah. Nama itu terus muncul dalam percakapan kami. Bukan sekali dua kali, tapi terlalu sering. Suatu sore aku nekat bertanya, Mas, kok sering banget nyebut nama Maya? Aneh aja rasanya. Raka terkekeh kecil. Loh, kan dia ibunya teman Alika. Masa kamu cemburu sama orang kayak gitu? Ya Allah, Nat, jangan aneh-aneh deh. Aku cuma ngobrol biasa aja. Aku hanya terdiam, menahan rasa tak nyaman di hati. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin nyata. Ponsel Raka yang biasanya dibiarkan tergeletak, kini selalu menempel di tangannya. Ia sering tersenyum sendiri, mengetik sesuatu dengan cepat. Kadang saat aku mendekat, ia buru-buru menutup layar. Raka juga mulai sering pulang lebih malam. Alasannya selalu pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau ada rekan bisnis yang harus ditemui.
Awalnya aku percaya. Tapi insting seorang istri jarang salah. Aku merasakan ada yang berbeda. Suatu malam, ketika ia tertidur, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya. Tanganku bergetar saat membuka pesan WhatsApp. Dan benar saja, ada percakapan dengan seseorang bernama M. Pesannya jelas sekali. M, besok jemput Siska sekalian Alika, ya. Kita bisa mampir makan dulu, aku kangen. R, oke sayang. Jangan khawatir, aku atur waktunya. Darahku mendidih. Ternyata benar. M, itu pasti Maya. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Aku menahan tangis, menatap wajah Raka yang terlelap tanpa rasa bersalah. Keesokan paginya, aku tidak langsung menegur Raka. Aku hanya diam, mencoba menata hati. Aku sadar, kalau aku marah besar, mungkin hanya akan membuatnya semakin jauh. Aku memilih jalan yang berbeda, sabar. Aku berdoa sepanjang malam, memohon pada Tuhan agar Raka diberi kesadaran, agar ia ingat keluarga kecil yang menantinya di rumah. Aku mencoba tetap menjalani kewajiban sebagai istri. Masih memasakkan makanan favoritnya, masih menjaga rumah tetap rapi, masih menanti kepulangannya meski sering larut malam. Aku berharap dengan semua itu, ia akan sadar siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Tapi kenyataan jauh dari harapan. Raka semakin jarang pulang. Bahkan, ia mulai menyewa sebuah apartemen dengan alasan dekat kantor. Dan yang lebih menyakitkan, Maya seringkali pamer kebersamaan mereka. Aku pernah menerima pesan pribadi di media sosial dari akun Maya, berisi foto dirinya bersama Raka sedang makan malam romantis. Kamu terlalu sibuk di rumah, Nat. Biarkan aku yang urus Raka. Dia bahagia sama aku. Aku hanya bisa menggenggam ponsel erat-erat, air mataku jatuh tanpa henti. Waktu demi waktu, aku mulai merasakan kehancuran rumah tangga kami. Uang belanja yang biasanya cukup, kini makin jarang dikirim. Alasan Raka selalu sama, gaji terpakai untuk urusan bisnis. Tapi aku tahu, sebagian besar habis untuk Maya. Aku pernah coba membicarakan hal ini baik-baik. Mas, kita kekurangan uang. Belanja bulanan aja susah. Tolonglah, pikirkan Alika juga. Tapi jawabannya hanya dingin. Kalau kurang, ya kamu cari kerja. Aku juga pusing. Jangan salahin aku terus. Hatiku hancur. Lelaki yang dulu berjanji menafkahiku dengan baik, kini bahkan enggan mengulurkan sedikit pun perhatian. Saat itulah aku memutuskan, aku harus berdiri di kakiku sendiri. Aku tidak bisa terus menunggu belas kasihan suami yang telah tergoda wanita lain. Aku harus bekerja, demi anakku, demi masa depanku. Aku mulai mencari pekerjaan. Meski sudah lama meninggalkan dunia kerja sejak menikah, aku memberanikan diri mencoba lagi. Aku diterima di sebuah perusahaan sebagai staf administrasi. Hari pertama bekerja, aku merasa gugup. Tapi di sanalah aku bertemu seorang pria yang kelak mengubah segalanya. Pria itu sederhana penampilannya, ramah, dan tidak banyak bicara. Aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Hanya ku tahu, ia bernama Arman. Aku tak pernah menyangka, ternyata Arman adalah suami dari Maya, wanita yang telah merebut suamiku. Setelah hari pertama bekerja, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk Alika, lalu mengantarnya ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Meski lelah, aku merasa ada semangat baru dalam diriku. Aku tak lagi hanya menunggu suami pulang dengan hati was-was, tapi punya sesuatu yang bisa kulakukan untuk diriku sendiri. Namun, di balik semangat itu, luka di hatiku tetap membekas. Hubungan Raka dan Maya semakin nyata, semakin terang-terangan, bahkan semakin menyakitkan. Hari itu, aku baru saja pulang kerja. Alika sudah kutitipkan sebentar di rumah ibu. Saat melangkah masuk ke rumah, aku melihat meja makan kosong. Tak ada tanda-tanda Raka pulang. Ponselnya tak bisa dihubungi. Aku duduk lemas di kursi ruang tamu. Rasanya ingin menangis lagi, tapi air mataku sudah hampir kering karena terlalu sering jatuh. Aku hanya bisa menunduk, menatap jari-jariku yang gemetar. Lalu notifikasi ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari akun media sosial anonim. Saat kubuka, jantungku serasa berhenti berdetak. Foto-foto terpampang jelas,
Raka dan Maya sedang liburan di Bali. Mereka bergandengan tangan di pantai, tertawa di sebuah restoran, bahkan ada foto mereka berpelukan mesra di lobi hotel. Tanganku bergetar hebat. Aku hampir tak bisa bernapas. Ini bukan lagi sekadar curiga, bukan lagi sekadar pesan singkat. Ini bukti nyata. Mereka berselingkuh terang-terangan, tanpa malu, seolah aku ini tidak ada. Maya memang sengaja melakukannya. Ia ingin menyakiti aku. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa merebut Raka kapan saja. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Sakitnya terlalu dalam. Malam itu aku berdoa lagi, memohon kekuatan. Tuhan, kalau memang Raka sudah bukan jodohku, beri aku hati yang kuat. Tapi kalau masih ada harapan, tolong sadarkan dia. Aku lelah menahan semua ini sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, Alika perlahan mulai menyadari ada yang salah dengan ayahnya. Bunda, kenapa ayah jarang pulang? Teman-temanku sering cerita mereka jalan-jalan sama ayahnya. Aku kapan, Bun? Tanyanya polos. Aku tercekat. Bagaimana mungkin aku menjelaskan pada anak sekecil itu kalau ayahnya lebih memilih wanita lain ketimbang keluarga? Alika sayang. Ayah sibuk kerja. Nanti kalau ada waktu, ayah pasti ajak jalan-jalan, ya? Jawabku sambil tersenyum paksa. Alika mengangguk, tapi aku tahu ia menyimpan kecewa. Malam itu aku menangis lagi, kali ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku yang tak bersalah. Raka tak lagi berusaha menyembunyikan perselingkuhannya. Beberapa kali aku mendengar kabar dari tetangga atau kenalan bahwa mereka melihat Raka bersama Maya. Pernah suatu sore, aku sedang belanja di supermarket. Dari kejauhan, aku melihat Raka sedang mendorong troli bersama Maya. Mereka tampak akrab, bercanda sambil memilih buah. Aku tercekat, berdiri kaku. Ingin rasanya aku menghampiri dan berteriak di depan semua orang. Tapi kakiku seperti terpaku. Hanya air mata yang mengalir di pipi. Aku memilih mundur perlahan, bersembunyi di balik rak makanan. Mereka lewat begitu saja, tanpa peduli. Bahkan aku sempat melihat Maya menatap ke arahku, tersenyum sinis seolah sengaja memamerkan kebersamaan itu. Sejak saat itu, aku tahu, mereka tidak takut lagi. Mereka tidak malu, tidak peduli pada perasaan siapapun. Raka makin jarang pulang ke rumah. Ia lebih banyak tinggal di apartemen yang kusebut tempat pelarian. Aku tahu Maya sering ada di sana, bahkan tetangga apartemen pernah mengirim pesan anonim padaku, mengatakan sering melihat Raka bersama seorang wanita yang sama. Sementara itu, aku makin kesulitan secara finansial. Uang belanja makin jarang diberikan. Mas, uang sekolah Alika belum dibayar. Tolong, ya. Jangan sampai anak kita kena masalah, kataku suatu hari lewat telepon. Ya ampun, Nat. Kamu nggak bisa cari cara sendiri? Aku lagi banyak pengeluaran, nih. Jangan nyusahin aku terus, jawabnya ketus. Aku terdiam. Bagaimana mungkin biaya sekolah anak dianggap sebagai beban? Bukankah itu tanggung jawab orang tua? Sejak saat itu, aku semakin bertekad untuk mandiri. Aku bekerja lebih keras, menambah jam kerja, bahkan menerima pekerjaan tambahan di luar kantor. Semua kulakukan demi Alika. Di kantor, aku semakin akrab dengan Arman. Ia pria sederhana, selalu berpakaian rapi tapi tidak mencolok. Awalnya aku hanya tahu ia rekan kerja di divisi lain. Kami sering bertemu di pantry, kadang berbincang ringan tentang pekerjaan. Suatu hari, saat istirahat makan siang, aku tak sengaja mendengar rekan kerja lain berbisik. Itu Pak Arman, loh. Katanya salah satu investor penting di perusahaan ini. Tapi dia nggak pernah pamer. Rendah hati banget. Aku terkejut. Jadi Arman bukan sekadar pegawai biasa. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, beberapa minggu kemudian, aku tahu siapa dia sebenarnya. Kami sedang duduk berdua di kantin, makan bersama. Percakapan kami awalnya ringan, sampai tiba-tiba ia bertanya, Nat, aku boleh tanya sesuatu yang agak pribadi? Aku menoleh. Tentu, silakan. Ia menarik napas panjang. Kamu istrinya Raka, kan? Aku tersentak. Loh, kok kamu tahu? Ia tersenyum getir. Karena aku suaminya Maya. Dunia serasa berhenti berputar.
Aku menatapnya tak percaya. Sejak saat itu, aku dan Arman semakin sering berbicara. Kami sama-sama terluka oleh pasangan yang tak setia. Arman menceritakan bagaimana ia sudah lama mencurigai Maya, tapi memilih diam. Aku pikir, kalau aku sabar, Maya akan sadar. Tapi ternyata tidak. Dia makin jauh. Bahkan dia lupa kalau aku suaminya. Aku mendengarkan dengan air mata berlinang. Aku juga begitu. Aku berharap Raka sadar, kembali ke keluarga. Tapi semakin lama, dia makin tega. Bahkan biaya hidup anaknya pun dia abaikan. Kami saling menguatkan. Ada semacam ikatan tak terlihat antara dua hati yang sama-sama tersakiti. Sementara itu, Raka dan Maya makin larut dalam dunia mereka sendiri. Foto-foto mesra mereka bertebaran di media sosial. Mereka berlibur ke luar kota, menghadiri acara bersama, bahkan pernah dengan sengaja datang ke sekolah anak-anak untuk menjemput bersama. Aku masih ingat jelas hari itu. Aku menunggu Alika di gerbang sekolah, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti. Raka turun bersama Maya, berjalan bergandengan tangan menuju pintu kelas. Anak-anak lain berbisik-bisik, orang tua lain memandang heran. Aku berdiri kaku, menahan diri agar tidak membuat keributan di depan umum. Tapi hatiku hancur berkeping-keping. Alika berlari ke arahku, memeluk erat. "Bunda, kenapa ayah sama Tante Maya?" tanyanya polos. Aku hanya bisa mengusap rambutnya. "Nanti Bunda jelasin, ya sayang." Malamnya aku menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan pada anakku kalau ayahnya memilih wanita lain? Dulu, setiap malam aku selalu berdoa agar Raka kembali. Tapi semakin lama, doaku berubah. Aku tidak lagi memohon agar ia pulang. Aku hanya memohon kekuatan untuk melepasnya. Tuhan, kalau memang aku harus kehilangan, ajari aku ikhlas. Jangan biarkan aku terus terpuruk karena orang yang tak menghargai keluarganya sendiri. Doa itu menjadi sumber kekuatanku. Aku mulai belajar menerima kenyataan, meski pahit. Perselingkuhan Raka dan Maya kini tak lagi bisa ditutupi. Mereka melakukannya terang-terangan, seolah dunia ini milik mereka berdua. Aku dan Arman hanya bisa menjadi saksi, sama-sama menahan sakit. Namun dari luka itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah ikatan baru, sebuah pengertian yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang sama-sama dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku mulai merasa, mungkin Tuhan punya rencana lain. Hari-hari setelah kebenaran perselingkuhan itu terbongkar berjalan begitu berat. Namun entah mengapa, setelah aku tahu bahwa Arman juga korban, hatiku merasa lebih kuat. Ada seseorang yang benar-benar mengerti perasaanku, bukan sekadar mendengarkan, tapi mengalami hal yang sama. Aku tidak lagi merasa sendirian di dalam luka. Ada seseorang yang bisa kusebut teman seperjuangan. Pagi-pagi sekali aku bangun, menyiapkan sarapan sederhana untuk Alika. Nasi goreng, telur mata sapi, atau sekadar roti dan susu hangat. Meski sederhana, aku ingin anakku tetap merasa diperhatikan. "Bunda, nanti pulangnya jangan telat, ya." "Aku mau cerita soal lomba menggambar," kata Alika sambil mengunyah sarapannya. Aku tersenyum. "Iya, sayang. Pulang kerja Bunda langsung jemput kamu." "Janji." Setelah mengantar Alika ke sekolah, aku menuju kantor. Pekerjaan sebagai staf administrasi memang tidak mudah, tapi aku menikmatinya. Ada rasa puas setiap kali berhasil menyelesaikan laporan, mengatur dokumen, atau membantu rekan kerja. Yang lebih penting, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Aku bisa membayar biaya sekolah Alika tanpa harus mengemis pada Raka. Itu memberiku rasa lega luar biasa. Namun, di balik rutinitas itu, aku tetap harus menghadapi kenyataan pahit, rumah tangga yang nyaris hancur. Arman seringkali menjadi tempatku berbagi cerita. Di kantor, kami kadang makan siang bersama, atau sekadar mengobrol di pantry. "Capek, ya?" tanya Arman suatu kali sambil menyerahkan segelas kopi. Aku menerima kopi itu dengan senyum tipis. "Iya, tapi setidaknya capeknya buat hal yang bermanfaat. Aku bisa bayar kebutuhan sendiri, nggak perlu ngemis sama Raka lagi." Arman mengangguk pelan. Aku tahu rasanya. Maya juga, belakangan ini hampir nggak pernah pulang. Dia lebih memilih tinggal bersama Raka. Padahal rumah kami ada,
Aku di sana, tapi seolah aku nggak dianggap. Aku terdiam, menatap wajahnya. Ada kesedihan mendalam di matanya, meski ia berusaha tersenyum. Aku heran, lanjutnya, kenapa mereka tega melakukan ini di depan mata kita. Seolah kita ini nggak punya hati. Aku menunduk, suaraku bergetar. Karena mereka tahu kita terlalu sabar. Kita nggak pernah bikin ribut, nggak pernah melawan. Mereka pikir kita bisa diinjak-injak begitu saja. Arman menatapku serius. Nat, kita nggak boleh terus-terusan jadi korban. Kita harus bangkit. Kata-katanya menancap dalam. Sejak hari itu, aku bertekad untuk benar-benar berubah. Aku mulai menata hidup lebih disiplin. Gajiku kumanfaatkan sebaik mungkin. Sebagian untuk kebutuhan rumah, sebagian lagi kutabung. Aku belajar mengatur keuangan dengan rapi. Aku juga mulai mengikuti pelatihan singkat yang disediakan perusahaan, meningkatkan keterampilanku. Semua itu kulakukan agar aku bisa lebih kuat, tidak lagi bergantung pada siapapun. Di tengah kesibukan itu, Arman seringkali memberikan dukungan. Ia bukan hanya teman, tapi juga semacam mentor. Meski penampilannya sederhana, aku tahu ia pria yang cerdas dan berwawasan luas. Suatu sore, ia berkata, "Nat, aku lihat kamu punya potensi. Jangan berhenti di sini. Suatu hari nanti, kamu bisa lebih maju." Aku tersenyum. "Makasih, Arman. Kamu terlalu baik. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." Ia menatapku dalam-dalam, lalu menunduk sambil tersenyum kecil. "Aku juga, Nat. Kamu bikin aku nggak merasa sendirian lagi." Sementara itu, Alika dan Siska, anak Maya, tetap berteman baik. Ironis rasanya, melihat anak-anak yang polos itu bermain bersama, sementara orang tua mereka saling menghancurkan pernikahan. Suatu sore, Alika pulang dengan wajah murung. "Bunda, tadi aku main sama Siska. Dia cerita katanya ayah sekarang sering ajak dia dan Tante Maya jalan-jalan. Kenapa ayah nggak pernah ajak aku?" Aku tercekat. Aku tahu cepat atau lambat pertanyaan itu akan muncul, tapi tetap saja hatiku terasa remuk. "Sayang," aku mengusap rambutnya, menahan tangis. "Kadang orang dewasa bikin keputusan yang salah. Tapi itu bukan salah kamu. Kamu anak yang baik. Ayahmu mungkin lupa, tapi Bunda nggak akan pernah ninggalin kamu." Alika menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku erat. "Aku sayang Bunda. Jangan tinggalkan aku juga, ya." Air mataku pecah. "Enggak, sayang. Bunda nggak akan pernah ninggalin kamu." Waktu berjalan, dan aku semakin sadar, mempertahankan pernikahan dengan Raka hanya menyiksaku. Aku sudah berusaha sabar, berdoa, berharap ia kembali. Tapi kenyataan tak berubah. Suatu malam, aku berbicara dengan Arman setelah lembur. Kami duduk di teras kantor, menikmati udara malam. "Arman, aku kayaknya udah nggak kuat lagi. Aku nggak bisa terus-terusan berharap pada orang yang jelas-jelas udah ninggalin aku," kataku lirih. Arman menatapku serius. "Aku paham. Aku juga merasa begitu. Maya udah nggak peduli sama aku. Dia bahkan terang-terangan bilang lebih bahagia sama Raka." Kami saling terdiam sejenak, merasakan sakit yang sama. "Arman, apa menurutmu, perceraian itu jalan terbaik?" tanyaku ragu. Ia menarik napas panjang. "Mungkin iya. Kadang, melepaskan lebih baik daripada terus bertahan dalam luka." Aku juga berpikir untuk cerai. Hidupku nggak bisa berhenti hanya karena Maya memilih jalan lain. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Saat itu aku tahu, keputusan besar sudah ada di depan mata. Mengajukan perceraian bukan hal mudah. Ada banyak berkas yang harus disiapkan, banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku benar-benar akan melepas statusku sebagai istri Raka. Saat aku menyampaikan niat cerai, Raka hanya tertawa sinis. "Ya udah, kalau kamu mau cerai, silakan. Aku juga udah muak sama drama kamu. Toh aku masih punya Maya." Kalimat itu menusukku habis-habisan. Tidak ada sedikit pun rasa menyesal dari suami yang dulu pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Sementara itu, Arman juga mengajukan gugatan cerai pada Maya.
Respons Maya sama dinginnya. Ia bahkan tampak lega, seolah menunggu momen itu sejak lama. Meski sakit, ada perasaan lega setelah proses perceraian selesai. Aku tidak lagi terikat pada seseorang yang menyakitiku. Aku bebas. Suatu sore, setelah semua urusan hukum selesai, aku dan Arman duduk berdua di sebuah kafe kecil. "Gimana perasaanmu sekarang?" tanya Arman. Aku tersenyum pahit. Lega, tapi juga sedih. Aku nggak pernah bayangkan pernikahanku berakhir seperti ini. Tapi, mungkin ini jalan terbaik. Arman mengangguk. Aku juga begitu. Tapi setidaknya sekarang kita punya kesempatan untuk mulai lagi, tanpa bayangan mereka. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan di dekatnya. Sesuatu yang tidak pernah lagi kutemukan pada Raka sejak lama. Hari-hari setelah perceraian, aku dan Arman semakin sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya hanya sebagai teman, lalu perlahan berubah. Ada rasa hangat yang tumbuh setiap kali ia menatapku, setiap kali ia menanyakan kabarku. Aku tahu hubungan kami berbeda. Ini bukan sekadar saling menghibur karena sama-sama terluka. Ada sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, setelah menjemputku pulang kerja, Arman berkata pelan, "Nat, boleh jujur?" Aku menoleh. "Apa?" Aku mulai merasa sesuatu padamu. Lebih dari sekadar teman. Aku tahu mungkin terlalu cepat, tapi aku nggak bisa bohong pada diriku sendiri. Hatiku berdegup kencang. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Arman, aku juga ngerasain hal yang sama," bisikku akhirnya. Sejak malam itu, kami tidak lagi hanya menjadi dua hati yang saling mengobati. Kami mulai menjadi dua hati yang saling mencintai. Setelah malam itu, hubungan antara aku dan Arman semakin berubah. Kami tidak lagi sekadar dua orang yang saling menghibur. Ada ikatan baru yang tumbuh, sebuah rasa yang selama ini kutahan agar tidak melampaui batas. Tapi akhirnya aku harus jujur, baik pada diriku sendiri maupun pada hatiku, aku mulai jatuh cinta pada Arman. Namun, di balik rasa itu, masih ada beban yang harus kuselesaikan. Perceraian dengan Raka memang sudah masuk ke tahap hukum, tapi prosesnya masih berjalan. Aku harus tetap tegar menghadapi semua sidang, dokumen, dan tentu saja tatapan sinis dari Raka. Hari pertama sidang perceraian begitu menegangkan. Aku datang dengan mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua, ditemani oleh kuasa hukummu. Raka sudah duduk di kursi sebelah, mengenakan kemeja putih. Wajahnya datar, bahkan sesekali tersenyum seolah-olah aku ini sedang melawak karena berani menggugat cerai dirinya. Hakim memulai dengan menanyakan alasanku. Dengan suara bergetar, aku menjelaskan. "Yang Mulia, saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Saya sudah sabar menghadapi suami saya yang tidak lagi pulang ke rumah, tidak menafkahi anaknya, dan terang-terangan berselingkuh. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam kehancuran seperti ini." Raka menyela dengan nada meremehkan, "Itu fitnah, Yang Mulia. Saya memang sibuk kerja, tapi saya tidak selingkuh." Aku menoleh tajam. Ingin sekali aku membantah, tapi kuasa hukumku menahan tanganku, memberi isyarat agar tetap tenang. Hakim menghela napas, lalu berkata, "Baik, kita akan lanjutkan pada sidang berikutnya." Penggugat diminta menyiapkan bukti-bukti. Aku keluar dari ruang sidang dengan hati berdebar. Sementara itu, Raka berjalan begitu saja bersama Maya yang dengan percaya diri menunggu di luar. Maya tersenyum miring padaku, seolah ingin berkata, "Kau tak akan menang melawanku." Aku tahu Raka akan menyangkal habis-habisan. Karena itu, aku harus menyiapkan bukti yang kuat. Untungnya, aku masih menyimpan semua pesan, foto, dan rekaman suara yang pernah kudapat. Bahkan beberapa tetangga apartemen Raka bersedia menjadi saksi bahwa mereka sering melihat Maya keluar masuk ke unitnya. Tak hanya itu, ternyata Arman pun punya bukti. Ia menunjukkan padaku beberapa catatan transaksi kartu kredit Maya yang dipakainya bersama Raka. Ada bukti pembayaran hotel, restoran, hingga tiket liburan ke Bali. "Semua ini bisa jadi bukti di persidangan," kata Arman sambil menyerahkan salinan dokumen itu padaku. Aku menatapnya terharu. "Arman, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah." Ia tersenyum tipis. "Kita senasib, Nat. Kita harus saling dukung."
Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan Raka dan Maya makin tak bisa disembunyikan. Orang-orang di lingkungan sekolah anak-anak mulai bergosip. Itu benar ya? Ibunya Siska sama ayahnya Alika sekarang pacaran, bisik seorang ibu di depan gerbang sekolah. Iya, aku lihat mereka berdua jalan bareng kok. Bahkan anak-anak juga cerita. Aku mendengar semua bisikan itu meski mereka berusaha menutupinya dariku. Sakit memang, tapi entah kenapa, kali ini aku tidak merasa terhina. Justru aku lega, karena kebenaran sudah mulai terlihat jelas oleh banyak orang. Aku tidak lagi dianggap sebagai wanita paranoid yang menuduh tanpa bukti. Suatu malam, Raka datang ke rumah. Sudah lama sekali ia tidak menginjakkan kaki ke sana. Aku membuka pintu, mendapati ia berdiri dengan wajah letih. Aku mau ketemu Alika, katanya singkat. Aku mempersilakan ia masuk. Alika yang sedang belajar langsung berlari memeluk ayahnya. Ayah, lama banget nggak pulang. Aku kangen. Raka mengusap kepala Alika dengan wajah canggung. Tapi setelah itu, ia menarikku ke samping, menjauh dari anak kami. Nat, kamu benar mau terusin perceraian ini? Kita masih bisa perbaiki, loh. Aku tercekat. Perbaiki? Dengan cara apa, Mas? Kamu masih sama Maya, kan? Wajahnya berubah tegang. Maya cuma teman. Aku menyela dengan nada tajam. Cukup. Aku punya bukti semua. Jangan lagi bohong di depan aku. Kamu udah pilih jalanmu sendiri. Aku juga udah pilih jalanku. Raka menatapku lama, lalu mendengus sinis. Kamu pikir bisa bahagia setelah cerai? Jangan mimpi, Nat. Hidup nggak semudah itu. Aku menegakkan bahuku. Lebih baik hidup sederhana tapi damai, daripada hidup mewah tapi penuh luka. Di tengah semua proses itu, aku dan Arman semakin dekat. Kami saling menjemput anak, saling menguatkan setiap kali sidang membuat lelah. Alika juga mulai akrab dengan Arman. Suatu kali, ia berkata polos, Bunda, Om Arman baik ya. Dia suka beliin aku es krim. Aku hanya tersenyum. Iya, sayang. Om Arman memang baik. Sementara itu, Siska juga sering bersama kami. Anak itu tampak lebih nyaman ketika berada di sisi ayahnya, karena Maya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri bersama Raka. Melihat anak-anak itu tertawa bersama, aku merasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumahku kembali penuh tawa. Sidang perceraian berikutnya menjadi puncak segalanya. Hakim meminta bukti, dan aku menyerahkan semua, pesan, foto, saksi, hingga dokumen dari Arman. Raka berusaha menyangkal, tapi wajahnya jelas berubah pucat ketika hakim melihat bukti transaksi hotel. Maya yang hadir sebagai saksi pun tak bisa banyak bicara. Hakim akhirnya berkata, melihat bukti-bukti yang ada, jelas telah terjadi pelanggaran kewajiban suami terhadap istri. Gugatan cerai akan dikabulkan. Hatiku lega seketika. Meski pahit, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Beberapa hari setelah putusan cerai itu, aku dan Arman duduk berdua di taman dekat kantor. Angin sore berhembus lembut, membawa sedikit ketenangan. Jadi resmi, ya. Kita udah bukan pasangan mereka lagi, kata Arman sambil menatap langit. Aku mengangguk. Iya, rasanya masih nggak percaya. 10 tahun menikah, berakhir gitu aja. Arman menoleh padaku. Tapi kita sekarang bebas. Kita nggak perlu lagi menanggung beban karena ulah mereka. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Arman, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku bersyukur ada kamu di sisiku sekarang. Ia menggenggam tanganku dengan hati-hati, seolah takut aku menolak. Tapi aku tidak menepis. Justru genggaman itu memberiku rasa aman. Sejak perceraian itu, gosip di lingkungan sekitar berbalik arah. Jika dulu aku yang sering dipandang kasihan, kini banyak orang mulai melihat Raka dan Maya dengan tatapan jijik. Kasihan banget ya, mereka ninggalin pasangan sebaik itu. Ih, nggak tahu malu banget. Udah terang-terangan selingkuh, sekarang malah ditinggalin juga kabarnya. Ya, aku dengar kabar dari beberapa orang bahwa hubungan Raka dan Maya juga mulai retak. Katanya Raka mulai bosan, sementara Maya menuntut lebih banyak. Aku hanya tersenyum mendengar gosip itu.
Aku tidak lagi peduli. Aku sudah punya jalanku sendiri. Waktu berjalan, dan aku serta Arman semakin sulit menutupi rasa yang tumbuh di antara kami. Kami sudah terlalu sering bersama, saling membantu, saling mengisi kekosongan. Suatu malam, Arman mengajakku makan malam di sebuah restoran sederhana. Ia terlihat gugup, berbeda dari biasanya. "Nat," katanya sambil menatapku dalam. "Aku tahu kita sama-sama baru melewati masa sulit. Aku nggak mau terburu-buru. Tapi aku juga nggak bisa bohong, aku ingin kita melangkah lebih jauh." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. "Arman, maksudmu?" Ia tersenyum kecil. "Aku ingin kita bukan hanya teman senasib. Aku ingin kita jadi pasangan, benar-benar saling mendampingi. Aku tahu kamu mungkin butuh waktu, tapi aku serius." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena terharu. "Arman, aku juga merasa hal yang sama. Aku cuma takut dianggap orang kita bersama karena balas dendam." Arman menggenggam tanganku erat. "Biarkan orang bicara apa saja. Yang penting kita tahu alasan kita saling mencintai." Malam itu, aku pulang dengan hati bergetar. Aku tahu, langkah besar berikutnya sudah menunggu. Malam itu terasa berbeda. Setelah percakapan serius di restoran bersama Arman, aku pulang dengan hati yang penuh kehangatan. Rasanya aneh, setelah sekian lama hidup dalam kekecewaan, kini aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Ada seseorang yang tulus menatapku, bukan dengan kebohongan atau pengkhianatan, melainkan dengan kejujuran dan kasih sayang. Aku duduk di kamar sambil memandangi ponselku. Pesan dari Arman masuk. "Terima kasih sudah mau jujur malam ini. Aku janji, aku akan selalu jaga kamu dan Alika." Aku tersenyum. Air mataku menetes pelan. Bukan tangis kesedihan, tapi rasa lega. Aku membalas. "Aku juga terima kasih, Arman. Karena kamu, aku bisa percaya lagi pada cinta." Sejak saat itu, aku dan Arman semakin sering bersama. Kami bukan lagi hanya rekan kerja atau sahabat senasib. Ada rasa berbeda yang tumbuh di antara kami. Meski belum resmi mengumumkan hubungan ini, semua orang di kantor sudah bisa merasakan kedekatan kami. "Nat, kamu sekarang kelihatan lebih bahagia, ya?" ujar salah satu rekan kerjaku. Aku hanya tersenyum malu. Mungkin karena udah nggak ada beban lagi. Sementara itu, anak-anak kami juga semakin akrab. Alika dan Siska sering bermain bersama, bahkan belajar bersama di rumah. Kadang aku melihat Arman menatap mereka dengan senyum hangat. "Lihat mereka, Nat," katanya suatu sore. "Mereka seakan nggak merasa kehilangan. Justru makin bahagia." Aku mengangguk. Iya, mungkin karena mereka lihat orang tuanya sekarang lebih damai. Anak-anak kan peka, mereka bisa merasakan. Arman menatapku dalam. "Itu juga karena kamu, Nat. Kamu kuat banget. Kalau aku sendirian, mungkin aku udah hancur." Aku tersipu, tapi dalam hati aku tahu, kekuatan itu ada karena Arman juga. Kabar perceraian kami berdua sudah tersebar luas. Tak hanya di lingkungan sekolah anak-anak, tapi juga di kalangan keluarga besar. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Ibuku sempat menangis ketika tahu aku sudah resmi cerai. "Nak, ibu cuma takut kamu sendirian. Hidup itu berat kalau nggak ada pasangan." Aku menggenggam tangan beliau. "Bu, aku nggak sendirian. Ada Alika. Dan sekarang, ada Arman juga." Ibuku terdiam, lalu menatapku penuh tanya. "Arman? Suaminya Maya itu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kami sama-sama hancur, tapi kami saling menguatkan. Aku nggak tahu masa depan, tapi aku percaya dia orang baik." Ibuku menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Kalau dia benar-benar baik dan bisa bahagiakan kamu, Ibu restui." Dukungan itu membuat hatiku semakin yakin. Suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengan Maya di depan sekolah. Dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum miring. Ternyata kamu masih berani muncul juga, Nat. Kukira udah malu." Aku menegakkan bahu. "Kenapa harus malu? Aku nggak merebut suami orang. Justru aku yang dirampas." Maya mendengus.
Kamu pikir sekarang kamu bebas? Hidupmu nggak bakal lebih baik tanpa Raka. Percaya deh. Aku menatapnya tajam. Kita lihat saja, Maya. Hidup nggak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Dia tertawa kecil, lalu berlalu. Tapi aku bisa melihat dari matanya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Hubunganku dan Arman semakin serius. Suatu malam, ia menjemputku setelah lembur. Bukannya langsung pulang, ia mengajakku singgah ke sebuah kafe kecil. Nat, ada hal yang mau aku bilang. Aku menatapnya penasaran. Apa, Arman? Ia menarik napas panjang. Aku tahu kita baru saja melewati masa sulit. Tapi aku nggak bisa menunda lagi. Aku ingin kita merencanakan masa depan. Aku ingin kamu jadi bagian hidupku, bukan hanya sebagai teman atau pasangan sementara. Aku tercekat. Arman, maksudmu? Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin mewah dengan berlian besar, hanya cincin sederhana berlapis perak. Aku belum bisa kasih yang mewah. Tapi aku janji, aku kasih ketulusan. Nat, maukah kamu jadi istriku? Air mataku langsung jatuh. Semua luka masa lalu seakan terbayar dengan momen ini. Aku mengangguk dengan senyum penuh haru. Iya, Arman. Aku mau. Kami berdua tertawa dalam tangis bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dicintai. Kabar pertunangan kami mengejutkan banyak orang. Ada yang kaget, ada yang iri, ada juga yang pura-pura tak peduli. Kamu serius, Nat? Tanya sahabatku, Rini. Kamu mau nikah sama mantan suami pelakor itu? Aku tersenyum. Iya. Justru karena kami tahu sakitnya dihianati, kami janji nggak akan saling melukai. Persiapan pernikahan pun dimulai. Arman ingin semuanya sederhana, tapi aku tahu diam-diam ia menyiapkan sesuatu yang besar. Ia berkata, kamu terlalu lama hidup dalam kesedihan. Aku ingin hari pernikahan kita jadi hari paling indah dalam hidupmu. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian aku dikejutkan dengan kabar bahwa Arman menyewa ballroom hotel mewah untuk resepsi kami. Arman, ini pasti mahal sekali. Kenapa harus semewah ini? Protesku. Ia tersenyum. Karena kamu layak dapat yang terbaik. Bukan aku yang butuh pesta ini, tapi kamu. Aku ingin semua orang lihat, kamu bukan wanita yang kalah. Kamu pemenang. Hatiku bergetar mendengar ucapannya. Aku benar-benar merasa dihargai. Sementara itu, kabar pertunangan kami rupanya sampai juga ke telinga Raka. Ia datang menemuiku dengan wajah kusut. Nat, kamu serius mau nikah sama Arman? Tanyanya. Aku menatapnya datar. Kenapa? Bukankah kamu juga bahagia dengan Maya? Wajahnya berubah. Enggak seperti yang kamu kira. Maya, dia enggak seperti yang aku bayangkan. Dia banyak nuntut, dia enggak pernah puas. Aku hanya terdiam, menunggu ia melanjutkan. Aku salah, Nat. Aku nyesel ninggalin kamu. Bisa enggak kita balikan? Aku tertawa getir. Masih ada berani bilang begitu setelah semua yang kamu lakukan? Maaf, Raka. Aku sudah punya hidup baru. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Raka menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak lagi goyah. Hatiku sudah mantap bersama Arman. Maya, tentu saja, tidak tinggal diam. Begitu tahu aku dan Arman akan menikah, ia langsung menunjukkan sikap tidak terima. Aku nggak akan biarkan kamu nikah sama Arman, teriaknya saat bertemu denganku di parkiran kantor. Aku menatapnya tenang. Kenapa? Bukannya kamu sudah punya Raka? Raka itu cuma kesenangan sesaat. Tapi Arman, dia orang penting. Dia punya pengaruh besar di perusahaan. Aku baru tahu itu. Aku nggak akan biarin kamu yang nikah sama dia. Aku terkejut mendengarnya. Jadi, selama ini Maya bahkan tidak tahu siapa suaminya sendiri? Aku hanya tersenyum miring. Sayang sekali, Maya. Kamu terlalu sibuk mengejar laki-laki orang sampai lupa siapa yang sebenarnya ada di sisimu. Maya terdiam, matanya penuh amarah. Aku tahu ia tidak akan berhenti begitu saja. Hari lamaran kami tiba. Keluarga besar Arman datang, begitu pula keluargaku. Suasananya hangat, penuh doa dan restu.
Arman duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan mantap. Aku janji, aku nggak akan pernah buat kamu menangis lagi, Nat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya, Arman. Di luar sana mungkin banyak yang iri, banyak yang menunggu kami gagal. Tapi di dalam hatiku, aku yakin, inilah awal yang baru. Awal yang penuh harapan. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti mimpi bagiku. Aku, Nadia, yang dulu pernah merasa hancur dan tidak berharga, kini dipersiapkan menjadi pengantin dalam pesta yang mewah dan penuh cinta. Arman benar-benar totalitas. Ia tidak hanya menyewa ballroom hotel bintang 5, tetapi juga mendatangkan wedding organizer terbaik di kota. Setiap detail diperhatikan, mulai dari undangan berdesain elegan, gaun pengantin putih gading yang indah, hingga dekorasi ballroom penuh bunga mawar merah muda dan putih. Nat, kamu suka? Tanya Arman ketika kami melihat ballroom untuk terakhir kalinya sebelum pesta. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ini indah sekali, Arman. Aku nggak pernah bermimpi punya pernikahan sebesar ini. Arman menggenggam tanganku. Kamu layak dapat semua ini. Aku ingin dunia tahu, kamu bukan wanita yang kalah. Kamu pemenang. Hatiku bergetar mendengar ucapannya. Aku tahu, cinta Arman tulus. Namun, di balik semua kemewahan ini, desas-desus mulai bermunculan. Kamu tahu nggak? Katanya Nadia mau nikah sama mantan suami Maya. Masa iya? Gila ya, dunia terbalik. Yang dulu diselingkuhi malah nikah sama suaminya pelakor. Ya, tapi suami Maya kan ternyata orang penting. Pantes aja Nadia langsung dapet jackpot. Bisikan-bisikan itu sering terdengar di telingaku. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Aku tahu, orang hanya bisa menilai dari luar. Mereka tidak pernah benar-benar tahu luka yang kualami, juga perjuangan yang aku dan Arman lewati. Sementara aku sibuk dengan persiapan, Raka dan Maya mulai menyusun rencana kotor mereka. Raka sering menghubungiku, mencoba membujuk agar aku membatalkan pernikahan. Nat, tolonglah. Aku salah, aku sadar sekarang. Jangan nikah sama Arman. Balik lagi ke aku. Aku hanya menjawab dingin, Raka, kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Sementara itu, Maya lebih frontal. Ia bahkan datang ke salon tempat aku melakukan fitting gown. Dengan wajah penuh amarah, ia mendekatiku. Kamu pikir kamu bisa bahagia dengan Arman? Dia suamiku. Aku nggak akan biarin kamu rebut dia. Aku menatapnya tajam. Maya, kamu sudah lebih dulu merebut Raka dari aku. Tapi aku tidak pernah merebut Arman. Kamu yang membuangnya. Jangan salahkan aku kalau sekarang dia memilihku. Maya meringis penuh kebencian. Kamu akan lihat. Aku dan Raka nggak akan biarin pesta kalian lancar. Malam sebelum pernikahan, aku sulit tidur. Aku duduk di balkon hotel tempat aku menginap bersama keluargaku, menatap bintang-bintang. Hati kecilku masih ada rasa takut, takut jika Raka dan Maya benar-benar melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ponselku berdering. Pesan dari Arman. Besok adalah hari terpenting dalam hidupku. Jangan takut, aku ada di sisimu. Kita sudah melewati badai, kita pasti bisa melewati apapun. Aku tersenyum, air mata menetes pelan. Aku membalas. Aku percaya sama kamu, Arman. Sampai besok, di pelaminan kita. Pagi itu, suasana hotel sudah sibuk. Make-up artis berdatangan, fotografer mulai bekerja, dekorasi terakhir dipasang. Gaunku yang putih elegan digantung di kamar, menanti untuk kupakai. Ketika aku berdiri di depan cermin setelah dirias, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ya Tuhan, apakah ini benar aku? Bisikku pelan. Ibuku memelukku dari belakang. Kamu cantik sekali, Nak. Ayahmu pasti bangga dari atas sana. Air mataku kembali jatuh. Aku tahu ini hari yang penuh berkah. Sebelum pesta dimulai, tiba-tiba tim wedding organizer datang dengan wajah panik. Bu Nadia, Pak Arman, kami baru saja dapat kabar. Ada undangan palsu yang tersebar. Banyak orang yang bukan tamu resmi datang dan bikin ricu di pintu masuk. Arman langsung bereaksi. Pasti kerjaan Raka dan Maya. Aku menatapnya khawatir.
Gimana ini, Arman? Ia menenangkanku. Tenang, aku sudah siapkan keamanan tambahan. Mereka nggak akan bisa ganggu kita. Dan benar, pihak hotel dengan cepat mengusir tamu-tamu tak diundang itu. Saat acara baru dimulai, tiba-tiba layar besar di ballroom berkedip. Alih-alih menampilkan video prewedding kami, justru muncul video rekaman Raka dan Maya. Mereka berdua menuduhku sebagai wanita perusak rumah tangga. Nadia itu bukan korban. Dia perebut suami orang. Dia yang mendekati Arman duluan, kata Maya dengan nada penuh drama. Tamu-tamu mulai berbisik. Aku panik, wajahku memanas. Tapi Arman segera berdiri, mengambil mikrofon. Hentikan fitnah itu, suaranya lantang. Semua yang kalian lihat itu kebohongan. Fakta sebenarnya, aku ditinggalkan oleh istriku sendiri yang lebih memilih selingkuh dengan Raka. Aku tidak pernah didekati oleh Nadia. Justru kami berdua sama-sama disakiti, dan kami menemukan kekuatan dalam luka yang sama. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan dari para tamu. Banyak yang akhirnya mengerti kebenaran. Aku menatap Arman dengan penuh rasa terima kasih. Puncak gangguan terjadi ketika Maya tiba-tiba muncul di depan pintu ballroom dengan gaun mencolok. Ia berteriak, "Arman, kamu suamiku. Kamu nggak boleh nikah sama dia." Para tamu terkejut. Beberapa mencoba menahannya, tapi Maya histeris, berusaha masuk. Aku melihat Arman melangkah maju, menatap Maya dengan mata penuh ketegasan. "Maya, dengarkan aku baik-baik. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama. Kamu memilih Raka, dan aku memilih Nadia. Jangan coba-coba ganggu kebahagiaan kami lagi." Maya terdiam, wajahnya merah padam. Raka yang datang menyusul menarik lengannya. "Maya, ayo pergi. Jangan bikin malu." Tapi Maya menepisnya. "Ini semua salah kamu, Raka. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan kehilangan Arman." Pertengkaran mereka menjadi tontonan. Hingga akhirnya, pihak keamanan membawa mereka keluar ballroom. Suasana sempat tegang, tapi begitu mereka pergi, musik kembali diputar. Meski ada gangguan, acara tetap berlangsung dengan hikmat. Saat aku berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih, semua mata tertuju padaku. Arman menatapku penuh cinta, lalu menggenggam tanganku erat. Ijab kabul berlangsung lancar. "Kini, kalian resmi menjadi suami istri," kata penghulu. Air mataku jatuh lagi. Aku menatap Arman. "Kita berhasil." Arman mengangguk sambil tersenyum. "Mulai hari ini, aku janji nggak akan pernah biarkan kamu terluka lagi." Ballroom bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorakan bahagia. Di tengah pesta, Arman berdiri dan mengangkat gelas. "Hari ini aku ingin berterima kasih pada Nadia. Dia bukan hanya wanita yang kuat, tapi juga wanita yang mengajarkanku arti cinta sejati. Aku beruntung bisa menikah denganmu, Nat. Aku tersipu, tapi juga merasa sangat dihargai." Sementara itu, di luar ballroom, aku tahu Raka dan Maya sedang dilanda pertengkaran hebat. Mereka datang dengan niat menghancurkan, tapi justru menunjukkan kehancuran mereka sendiri di depan banyak orang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Arman berdiri di balkon ballroom, menatap kota yang penuh cahaya. "Arman, kita berhasil melewati semuanya," ucapku pelan. Ia merangkulku. "Iya, Nat. Dan ini baru permulaan. Kita akan jalani hidup baru, bahagia bersama anak-anak kita." Aku tersenyum dengan hati yang penuh syukur. Dulu aku merasa kalah, merasa hancur. Tapi sekarang, aku tahu, aku pemenang. Pagi pertama setelah pesta pernikahan, aku terbangun di kamar hotel mewah yang dihiasi kelopak mawar. Arman masih terlelap di sampingku, wajahnya tenang. Aku tersenyum, merasa semua luka yang dulu menggores hatiku perlahan sembuh. "Ya Tuhan, terima kasih," bisikku pelan. "Engkau mengganti sakitku dengan kebahagiaan yang begitu indah." Beberapa jam kemudian, anakku Dinda datang bersama orang tua Arman. Mereka membawa senyum hangat. "Mama cantik banget kemarin," kata Dinda sambil memelukku. Aku mengusap kepalanya. "Kamu juga cantik, sayang. Mulai sekarang, kita punya keluarga baru." Arman ikut memeluk kami berdua. "Aku janji,
Mulai hari ini aku bukan cuma jadi suami terbaik untuk Mama, tapi juga ayah terbaik buat kamu, Dinda. Air mata bahagia menetes tanpa bisa kutahan. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu hangat. Kami pindah ke rumah besar milik Arman yang berada di kawasan elit. Meski begitu, ia tetap rendah hati, tetap sederhana di dalam rumah. Setiap pagi, Arman menyiapkan sarapan bersama koki rumah. Kadang ia sengaja membuatkan roti bakar untuk Dinda. "Papa bikin ini khusus buat kamu," katanya suatu pagi. Dinda tersenyum lebar. "Enak banget, Pak. Aku suka." Aku melihat kedekatan mereka dan hatiku penuh syukur. Dinda yang dulu sering murung karena jarang ditemani ayahnya, kini kembali ceria. Ia merasa dicintai sepenuhnya. Sementara itu, kabar tentang pesta pernikahan kami yang megah masih ramai dibicarakan. Banyak media sosial menyorot kebersamaan aku dan Arman. Kami disebut pasangan yang bangkit dari pengkhianatan. Sebaliknya, Raka dan Maya menjadi bahan ejekan. Video saat mereka ribut di depan ballroom tersebar luas. "Lihat tuh, pelakor dan lelaki selingkuhan, ujung-ujungnya saling salahkan. Dulu mereka sombong banget, sekarang jadi bahan tertawaan." Raka kehilangan banyak rekan bisnis karena reputasinya hancur. Banyak klien tidak percaya lagi padanya. Ia mulai terlilit utang. Maya juga semakin terpuruk. Uang belanja berkurang, sementara gaya hidupnya tetap mewah. Teman-teman sosialitanya mulai menjauh, menganggapnya aib. Suatu sore, Raka nekat datang ke rumahku. Satpam sempat menahannya, tapi ia berteriak-teriak memanggilku. "Nadia, tolong dengarkan aku." Aku menyesal. Aku keluar ditemani Arman. Wajah Raka lusuh, berbeda jauh dengan dulu. "Nat, aku salah. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu demi Maya, dan ternyata dia cuma hancurin hidupku. Tolong, beri aku kesempatan kedua." Aku menatapnya dingin. "Kesempatan itu sudah kamu buang, Raka. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah bahagia dengan Arman." Raka berlutut, menangis. "Nat, tolong, aku nggak bisa hidup tanpamu." Arman maju selangkah, menatapnya tajam. "Raka, berhenti ganggu istri saya. Kamu yang memilih jalanmu sendiri. Sekarang hadapi akibatnya." Satpam akhirnya mengusir Raka. Dari balik jendela, aku sempat melihatnya berjalan gontai, seperti orang kehilangan arah. Sementara Raka mencoba mendekatiku, Maya justru sibuk mencari cara agar Arman kembali padanya. Ia beberapa kali mengirim pesan. "Arman, kamu masih suamiku. Nadia cuma numpang bahagia. Aku tahu kamu masih cinta aku." Tapi Arman tak pernah menggubris. Semua pesannya diblokir. Hal ini membuat Maya marah besar pada Raka. "Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak rebut aku dari Arman, aku masih jadi istri sahnya." Raka membalas dengan sinis. "Kamu pikir aku bahagia sama kamu? Kamu cuma pelakor murahan." Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Hingga akhirnya, kabar perceraian mereka pun sampai ke telingaku. Aku dan Arman justru semakin bahagia. Kami sering berlibur bersama, bukan untuk pamer, tapi untuk benar-benar menikmati kebersamaan. Suatu kali, Arman mengajakku ke pantai. Kami berjalan di tepi pasir sambil bergandengan tangan. "Nat, kamu tahu kenapa aku bahagia sekarang?" tanya Arman. "Kenapa?" tanyaku sambil tersenyum. "Karena aku nggak cuma dapat istri, tapi juga sahabat, partner, dan ibu terbaik untuk anakku kelak. Aku nggak peduli masa lalu kita. Yang penting, masa depan kita." Aku memeluknya erat. "Aku juga merasa begitu, Arman. Dulu aku kira aku kalah. Ternyata aku cuma sedang disiapkan untuk menang lebih besar." Selain kehidupan rumah tangga, kami juga membangun bisnis bersama. Arman mempercayakanku mengelola salah satu cabang perusahaannya. Ia melatihku, mendukung setiap langkahku. Awalnya aku minder. "Arman, aku nggak pernah ngurus bisnis sebesar ini." Tapi ia menenangkanku. "Aku percaya kamu bisa. Kamu punya insting yang bagus, Nat." Dan ternyata benar. Dengan kerja keras, cabang perusahaan itu berkembang pesat. Media bahkan menulis artikel, "Nadia,
dari ibu rumah tangga jadi wanita karir sukses. Aku merasa hidupku semakin lengkap. Suatu hari, aku dan Arman menghadiri acara gala dinner perusahaan besar. Tak kusangka, Raka dan Maya juga hadir. Mereka tampak berbeda, Raka dengan pakaian seadanya, Maya dengan gaun murahan yang tampak dipaksakan. Banyak orang berbisik-bisik, menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Ketika mata kami bertemu, Maya buru-buru menunduk. Raka hanya bisa menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Aku tak lagi merasa sakit melihat mereka. Hanya ada rasa iba. Mereka hancur bukan karena aku, tapi karena pilihan mereka sendiri. Kabar buruk tentang Raka semakin menyebar. Ia dinyatakan bangkrut, terlilit hutang hingga rumahnya disita. Sementara Maya, yang terbiasa hidup mewah, tak tahan hidup miskin. Ia meninggalkan Raka begitu saja, memilih lelaki lain yang kaya. Aku mendengar semua kabar itu dari orang-orang, tapi aku tidak merasa puas. Aku hanya berdoa dalam hati, semoga mereka menemukan jalan untuk berubah. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Arman. Anak-anak sudah tidur. Angin malam berhembus lembut. Arman, kataku pelan, dulu aku sering berdoa supaya Raka kembali. Tapi ternyata Tuhan memberi yang lebih baik, kamu. Arman menggenggam tanganku. Aku juga begitu, Nat. Aku pikir Maya adalah segalanya, ternyata dia cuma pelajaran. Tuhan menyiapkanmu untukku. Kami saling berpandangan, lalu tersenyum. Aku cinta kamu, bisikku. Aku lebih cinta kamu, jawabnya sambil mengecup keningku. Dan aku tahu, inilah bahagia yang sesungguhnya. Bertahun-tahun kemudian, aku dan Arman hidup dalam harmoni. Bisnis kami semakin berkembang, anak-anak tumbuh sehat dan bahagia. Raka kabarnya pindah keluar kota, bekerja serabutan. Maya berpindah-pindah pasangan, tapi tak pernah benar-benar bahagia. Sementara aku, wanita yang dulu merasa hancur karena dikhianati, kini berdiri tegak. Aku menang bukan dengan balas dendam, tapi dengan membangun hidup baru yang penuh cinta. Dulu dia rebut suamiku, kini aku nikahi suaminya. Dan ternyata, itulah jalan Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar pemenang. Ada satu malam ketika aku duduk sendirian di kamar kerja, memandang keluar jendela. Hujan deras turun, suara tetesan air menimpa genting terdengar ritmis. Aroma tanah basah membuatku teringat masa-masa kelam dulu. Masa ketika aku menangis setiap malam, menunggu suami yang tak pernah pulang. Masa ketika setiap pesan masuk di ponsel membuat dadaku sesak, karena hampir selalu berupa foto atau video Maya bersama Raka. Mereka berdua dengan sengaja menampilkan kemesraan, berlibur, makan romantis, bahkan pamer di hotel. Semua itu seolah-olah dilakukan untuk menikamku berkali-kali. Dulu, aku selalu bertanya, kenapa aku? Apa salahku? Bukankah aku sudah menjadi istri yang baik? Air mata jatuh, namun jawaban tak pernah datang. Hingga akhirnya, aku menyadari sesuatu. Terkadang, Tuhan tak langsung menghapus luka. Tuhan membiarkan luka itu tumbuh, agar aku belajar, agar aku menjadi kuat, agar aku akhirnya mampu menerima anugerah yang lebih indah. Aku pernah berdoa sungguh-sungguh agar Raka kembali. Setiap sujud, setiap malam, setiap tangis, aku panjatkan doa yang sama. Ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Allah, kembalikan ia menjadi suami yang baik. Ya Allah, jadikan ia ayah yang bertanggung jawab untuk anakku. Namun semakin aku berdoa, semakin jauh ia pergi. Semakin aku memohon, semakin ia larut dalam pelukan Maya. Waktu itu aku merasa doa-doaku sia-sia. Tapi ternyata, doa itu tidak sia-sia. Tuhan tidak menjawab dengan cara yang kuinginkan. Tuhan menjawab dengan cara yang lebih indah. Alih-alih mengembalikan Raka, Tuhan menghadirkan Arman. Lelaki yang bukan hanya menambal luka, tapi benar-benar menyembuhkannya. Lelaki yang bukan hanya menemaniku, tapi menuntunku. Lelaki yang bukan hanya memberi nafkah, tapi juga kasih sayang yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dulu, aku terbiasa duduk di ruang tamu sendirian, menunggu pintu terbuka. Kini, aku terbiasa tertawa bersama Arman dan anak-anak di meja makan. Dulu, aku terbiasa menutupi mataku agar Dinda tidak melihatku menangis. Kini, aku terbiasa memeluknya erat sambil mendengar tawanya yang renyah.
Dulu, aku merasa sendirian dalam menghadapi dunia. Kini, aku punya pasangan yang menggenggam tanganku, berkata, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Betapa berbeda rasanya. Betapa indahnya. Aku tidak pernah benar-benar ingin membalas dendam pada Raka ataupun Maya. Aku hanya ingin kebahagiaan. Namun, hidup memang sering menampakkan keadilan dengan caranya sendiri. Raka yang dulu begitu gagah, kini berjalan gontai. Maya yang dulu begitu congkak, kini jatuh terpuruk. Mereka saling menyalahkan, saling meninggalkan. Aku pernah melihat Raka dari kejauhan, duduk di warung kopi dengan pakaian kusut. Matanya kosong, wajahnya penuh penyesalan. Aku bisa merasakan hatinya hancur. Tapi aku tidak lagi ingin kembali. Maya juga tidak lagi terlihat seperti dulu. Wajahnya penuh kerutan, senyumnya hambar. Ia berpindah-pindah dari satu lelaki ke lelaki lain, mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Ketenangan. Melihat mereka, aku hanya bisa berkata dalam hati, beginilah akibatnya jika cinta dibangun di atas pengkhianatan. Dinda kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan cerdas. Ia sering bertanya kepadaku, Mama, kenapa dulu Papa bisa ninggalin Mama? Pertanyaan itu menusuk, tapi aku selalu berusaha menjawab dengan lembut. Sayang, kadang orang dewasa bisa salah. Tapi dari kesalahan itu, kita belajar. Yang penting, kamu tahu kalau Mama selalu sayang sama kamu, dan sekarang kamu punya Papa Arman yang juga sayang sama kamu. Dinda tersenyum. Aku senang banget punya Papa Arman. Dia selalu sempatin waktu buat aku. Aku tahu, masa kecil Dinda sempat ternoda oleh luka rumah tangga. Tapi aku juga tahu, luka itu bisa sembuh jika aku menanamkan cinta yang cukup. Dan Arman, dengan segala ketulusannya, menjadi bagian penting dari kesembuhan itu. Ada orang yang berpikir kebahagiaan bisa direbut dengan harta, dengan paras cantik, dengan rayuan. Maya dulu berpikir begitu. Ia merasa dengan mengambil Raka dariku, ia akan bahagia. Tapi kenyataan membuktikan, kebahagiaan sejati tidak bisa direbut. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, dari cinta yang setia, dari kejujuran, dari doa. Aku tidak pernah merebut Arman dari Maya. Aku menikahinya setelah mereka bercerai, setelah luka di antara kami sama-sama terungkap. Arman memilihku bukan karena aku merebutnya, tapi karena ia menemukan kedamaian bersamaku. Itulah bedanya. Itulah yang membuat kami kokoh, meski banyak yang mencoba menggoyahkan. Dulu aku merasa sebagai korban. Korban perselingkuhan, korban kebohongan, korban penghinaan. Kini, aku tidak lagi merasa begitu. Aku adalah pemenang. Bukan karena aku berhasil menikahi Arman. Bukan karena aku hidup mewah. Bukan karena Raka dan Maya hancur. Aku pemenang karena aku mampu bertahan. Aku pemenang karena aku tidak membiarkan kebencian menguasai hidupku. Aku pemenang karena aku memilih bangkit, bukan tenggelam. Dan di atas semua itu, aku pemenang karena aku akhirnya menemukan cinta yang sejati. Jika ada perempuan di luar sana yang membaca kisahku, yang sedang menangis karena suaminya berselingkuh, dengarlah ini. Kamu tidak sendirian. Luka itu nyata, tapi luka itu juga akan menjadi jalanmu untuk menemukan kekuatan. Jangan merasa kalah. Jangan merasa hidupmu berakhir. Mungkin saat ini kamu merasa hancur. Tapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti mencintai dirimu sendiri. Jika aku bisa bangkit, kamu pun bisa. Hari ini, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat. Dinda bermain dengan adik-adiknya di halaman. Arman sedang memangkas bunga di taman. Senyumnya melambai kepadaku. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara segar. Hatiku penuh syukur. Esok, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, selama aku bersama Arman, selama aku bersama anak-anakku, aku kuat. Dan yang lebih penting, selama aku percaya pada Tuhan, aku tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Inilah akhirnya. Bukan akhir yang penuh air mata, tapi akhir yang penuh cahaya. Aku yang dulu hanya seorang istri yang tersakiti, kini menjadi wanita yang menemukan arti sejati dari cinta, doa, dan kebahagiaan. Dulu dia rebut suamiku,
Kini aku nikahi suaminya. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk pamer. Tapi untuk membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan ketika aku menoleh ke belakang, melihat semua luka, aku hanya bisa tersenyum. Karena tanpa luka itu, aku tidak akan sampai di sini.